Begitu kabar Gibran mau datang ke Merauke nyebar, warga langsung heboh. Bayangin aja, biasanya kan pejabat tinggi jarang banget mau terbang jauh sampai ke ujung timur. Ini malah datang sendiri. Rasa-rasanya kayak ada tamu istimewa yang ditunggu-tunggu lama dan akhirnya beneran muncul di depan mata. Suasana kota jadi hidup, jalanan rame, orang-orang pada pengen lihat langsung wajah wapres muda itu. Pas pesawatnya mendarat, udah kelihatan semangat warga dari kejauhan. Ada yang bawa bendera kecil, ada yang pakai noken sambil senyum-senyum, bahkan ada yang sengaja datang cuma buat salaman sebentar. Itu momen yang bikin merinding, soalnya kelihatan jelas betapa rakyat Papua Selatan kangen punya pemimpin yang mau datang tanpa banyak jarak. Di bandara, Gibran gak cuma lewat cepat kayak pejabat biasanya. Dia malah santai, nyapa orang-orang satu-satu, sesekali lempar senyum, bahkan sempat angkat tangan ke kerumunan. Ekspresinya tuh gak dibuat-buat, beneran kelihatan tulus. Warga yang lihat jadi tambah kagum karena jarang ada pejabat yang mau sedekat itu sama rakyatnya. Begitu rombongan jalan keluar, suasana makin riuh. Anak-anak kecil lari-lari, teriak manggil Pak Wapres. Sementara orang tua angkat tangan tanda hormat. Ada pula mama-mama Papua yang gak segan maju ke depan buat kasih bunga sebagai tanda sambutan. Semua itu jadi pemandangan yang penuh rasa. Kayak bukti nyata kalau rakyat di sini benar-benar nerima Gibran dengan hati terbuka. Yang bikin suasananya tambah emosional, banyak warga sampai rela berdiri lama di bawah panas matahari cuma buat tunggu momen kedatangan itu. Tapi anehnya, nggak ada yang ngeluh. Mereka malah tersenyum lebar, sibuk cerita pesanjungnya betapa senangnya hari itu. Rasa lelah kebayar lunas sama harapan yang tumbuh di dada mereka. Gibran sendiri kelihatan nyatu banget sama suasana. Dia nggak kaku, malah kayak anak muda biasa yang main ke rumah temen. Dia sempat ngobrol ringan sama beberapa warga, dengerin keluh kesah singkat, bahkan ada momen kecil ketika seorang bapak tua nyeletuk soal harga beras, dan Gibran beneran dengerin serius. Dari situ warga sadar, ini bukan pemimpin yang sekadar datang buat formalitas. Di sepanjang jalan menuju kota, sambutan terus berlanjut. Ada barisan motor, ada juga musik tradisional Papua yang sengaja dipasang buat memeriahkan. Anak-anak sekolah melambaikan tangan sambil teriak girang. Semua itu jadi tanda kalau kehadiran Gibran udah dinanti dan disambut dengan penuh rasa bangga. Nggak sedikit orang yang terharu, bahkan ada mama-mama yang matanya berkaca-kaca. Buat mereka ini momen langka. Akhirnya ada juga pejabat pusat yang mau datang, lihat kami langsung. Begitu kira-kira isi hati mereka. Sentuhan emosional itu bikin sambutan terasa lebih dari sekadar acara seremonial, tapi kayak pertemuan keluarga besar yang udah lama nggak ketemu. Wajah-wajah penuh harapan jelas terlihat di kerumunan. Ada rasa percaya diri baru bahwa daerah mereka nggak lagi dianggap jauh dan terpinggirkan. Mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan disayangi. Itulah kenapa setiap tatapan mata yang mengarah ke Gibran dipenuhi rasa kagum, sekaligus doa dalam hati agar kunjungan ini jadi titik awal perubahan besar. Hari itu, Merauke bukan cuma menyambut seorang wakil presiden, lebih dari itu, mereka menyambut harapan. Harapan bahwa suara rakyat kecil akan didengar, bahwa masalah yang selama ini terabaikan akhirnya bisa diselesaikan, dan bahwa kehadiran Gibran bukan sekedar kunjungan singkat, melainkan awal dari ikatan baru antara pemimpin dan rakyatnya. Begitu masuk ke tengah kota Merauke, Gibran makin kelihatan beda dari bayangan kebanyakan orang tentang pejabat tinggi. Dia nggak sibuk dikelilingi protokol ketat yang bikin warga susah nyentruh. Malah sebaliknya, Gibran justru nyamperin rakyat, nyapa duluan. Bahkan sesekali bercanda kecil sama anak-anak yang penasaran. Wajahnya santai, gayanya sederhana, bikin orang nggak sungkan buat deketin. Di pinggir jalan, ada ibu-ibu yang buru-buru maju bawa anaknya yang masih kecil. Dia nyodorin tangan si bocah buat salaman. Biasanya kan, pejabat cuma angkat tangan dari jauh. Tapi Gibran langsung nunduk, salaman sambil senyum lebar. Itu momen kecil yang bikin hati orang-orang di sekitar hangat. Karena kelihatan jelas kalau dia beneran pengen dekat sama rakyatnya. Gak berhenti sampai di situ. Ada juga sekelompok nelayan yang sengaja berhenti kerja cuma buat ketemu. Mereka nyampein keresahan soal hasil tangkapan yang makin sedikit. Gibran gak cuma dengerin sambil ngangguk. Dia beneran tanggap, nanya balik dengan detail. Kalau musim begini, biasanya dapat berapa, Pak? Obrolan sederhana itu bikin nelayan ngerasa dihargai. Kayak ngomong sama teman, bukan atasan. Yang bikin warga tambah kagum, Gibran gak ragu duduk di kursi plastik sederhana ketika mampir ke salah satu warung kopi. Dia pesan minum, ngobrol ngalor ngidul sama warga sekitar.
Suasananya cair, orang-orang bisa langsung nyeletuk cerita soal harga bahan pokok yang naik. Dan Gibran dengerin dengan mata fokus, bukan sekedar basa-basi. Ada rasa empati yang memancar, bikin semua orang betah di situ. Bahkan ada momen kocak, ketika seorang anak kecil spontan bilang, "Pak Wapres mirip bapak saya kalau lagi pakai batik." Semua yang dengar langsung ketawa, termasuk Gibran sendiri. Dia malah tanggap dengan santai. Wah, berarti bapaknya keren dong. Jawaban sederhana itu bikin suasana makin cair. Buktiin kalau dia bisa ngebangun kedekatan lewat hal-hal kecil. Buat warga Papua Selatan, kedekatan ini penting banget. Mereka udah lama ngerasa jauh dari pusat pemerintahan. Seringkali hanya dengar janji-janji dari jauh. Tapi hari itu beda. Mereka bisa lihat, sentuh, dan ngobrol langsung dengan wakil presiden yang hadir tanpa jarak. Itu bikin rasa percaya tumbuh kuat, bahwa suara mereka bisa sampai ke telinga yang tepat. Ada seorang bapak tua yang sempat nyeletuk dengan suara serak. Baru kali ini saya bisa salaman langsung sama pemimpin. Biasanya cuma lihat di TV. Kalimat sederhana itu bikin banyak orang terdiam, karena nyadar betapa berartinya momen ini buat masyarakat kecil. Dan Gibran jawab dengan tatapan tulus, "Justru saya yang terhormat bisa ketemu Bapak." Dialog singkat tapi penuh makna. Kedekatan itu juga kelihatan dari cara Gibran merespon setiap cerita. Dia nggak buru-buru kasih janji, tapi lebih sering bilang, "Saya catat dulu, biar bisa langsung dicek sama tim." Itu nunjukin sikap hati-hati tapi peduli. Bukan pemimpin yang asal ngomong manis, tapi yang beneran pengen semua masalah ada tindak lanjutnya. Rakyat pun ngerasa aman untuk terbuka. Banyak warga yang akhirnya pulang dengan senyum lebar. Mereka bawa cerita ke rumah, ke tetangga, bahkan ke anak-anak mereka. Bahwa hari itu mereka ketemu pemimpin yang nggak sombong, nggak jaga jarak, malah turun langsung nyatu sama rakyat. Itu jadi pengalaman yang gak bakal gampang dilupain, apalagi di daerah yang sering dianggap jauh. Hari itu Merauke belajar satu hal. Pemimpin yang baik bukan yang tinggi di podium dengan jarak besar, tapi yang mau turun, duduk bareng, dengerin, dan ngobrol jujur. Dan lewat sikap itu, Gibran bikin rakyat Papua Selatan percaya bahwa mereka punya tempat yang sama pentingnya dalam perjalanan bangsa ini. Hari itu, banyak orang kaget karena Gibran gak cuma jadi pendengar yang manis. Biasanya kan kalau pejabat datang, paling cuma foto, angguk-angguk, terus pulang. Tapi Gibran beda. Begitu ada masalah yang disampaikan warga, dia langsung gerak. Rasanya kayak lihat seseorang yang memang serius pengen bantu, bukan sekadar main sandiwara. Contohnya waktu mampir ke sekolah yang atapnya bocor. Kepala sekolah cuma iseng cerita, "Pak, kalau hujan anak-anak basah semua." Gibran nggak diam aja. Dia langsung hubungin stafnya buat koordinasi sama dinas terkait. "Catat, ini harus cepat diperbaiki," katanya dengan tegas. Murid-murid yang nguping pun senyum lebar, kayak lega akhirnya ada yang peduli. Hal serupa kejadian di puskesmas. Ada warga yang ngeluh soal obat sering kosong, bikin mereka harus beli jauh-jauh dengan harga mahal. Gibran langsung telepon pejabat kesehatan setempat, minta penjelasan, bahkan kasih arahan supaya distribusi obat diperbaiki. Itu bikin orang-orang di situ bengung. Karena jarang banget ada pejabat yang langsung tindak di tempat. Respons cepat itu bikin masyarakat makin percaya. Mereka nggak merasa cuma jadi pendengar pasif, tapi beneran dilibatkan dalam solusi. Apalagi Gibran sering ngulang kalimat sederhana, "Biar kita beresin sama-sama." Kalimat itu aja udah jadi obat hati, bikin orang ngerasa nggak ditinggal sendirian dengan masalahnya. Ada momen mengharukan ketika seorang ibu muda cerita soal anaknya yang nggak bisa sekolah karena biaya. Gibran langsung peluk anak itu sambil janji bakal ada bantuan pendidikan. Si ibu sampai nangis di tempat, bukan karena janji manis, tapi karena dia lihat ada niat tulus untuk nyari jalan keluar. Suasana jadi haru, bikin banyak orang yang hadir ikut menunduk menahan air mata. Gerak cepat Gibran juga kelihatan di pasar tradisional. Begitu dengar harga sembako naik, dia langsung panggil pejabat daerah buat diskusi kilat. Rakyat gak boleh berat sendiri, katanya. Di situ juga dia minta laporan harga real, bukan angka cantik di atas kertas. Pedagang yang ada di sekitar pasar merasa didengar, karena suara mereka langsung jadi perhatian nomor satu. Yang bikin warga tambah yakin Gibran gak banyak janji muluk. Dia lebih suka kasih langkah konkret. Kalau ada masalah jalan rusak, dia nggak janji bulan depan selesai, tapi langsung bilang besok tim saya cek ke lokasi. Sikap realistis itu bikin rakyat percaya karena harapan mereka ditaruh di tangan orang yang bisa bertindak, bukan sekadar bicara. Ada anak muda Papua yang nyeletuk, "Biasanya pejabat datang besoknya kami lupa, tapi kali ini kayaknya nggak bakal sama." Kalimat itu nunjukin ada perasaan baru, optimisme.
Warga merasa masalah mereka nggak lagi cuma berhenti di telinga, tapi bisa berubah jadi aksi nyata. Itu energi positif yang bikin suasana Merauke waktu itu terasa penuh semangat. Rakyat Papua Selatan akhirnya sadar, punya pemimpin yang gerak cepat itu penting banget. Nggak perlu kata-kata panjang, nggak perlu seremoni mewah, yang dibutuhin cuma hati tulus dan tindakan nyata. Dan Gibran berhasil nunjukin itu. Di hadapan rakyat yang udah lama nunggu kepedulian langsung dari pusat. Hari itu, Merauke nggak cuma kedatangan seorang wakil presiden. Mereka kedatangan sosok yang bisa bikin masalah selesai di tempat tanpa harus tunggu waktu lama. Dari sekolah, puskesmas, sampai pasar, semuanya merasa disentuh. Dan dari situlah lahir keyakinan. Kalau pemimpin kayak gini terus ada, masa depan Papua Selatan pasti bisa lebih cerah. Sehabis turun ke lapangan dan dengerin keluhan warga, Gibran nggak berhenti di situ aja. Dia ngerti banget kalau banyak orang di Merauke lagi berjuang keras buat sekadar hidup layak. Makanya, salah satu yang dia bawa adalah program bantuan yang benar-benar bisa langsung dirasain. Bukan bantuan yang ribet pakai syarat macem-macem, tapi yang nyata hadir di tengah masyarakat. Salah satu contohnya, waktu dia mampir ke sekolah buat ngecek program makan bergizi gratis. Anak-anak yang biasanya cuma bawa bekal seadanya, kali itu bisa makan makanan sehat yang disiapin bareng-bareng. Senyum polos anak-anak itu bikin suasana jadi hangat banget. Orang tua yang nunggu di luar kelas pun kelihatan lega, karena tahu anak mereka diperhatiin kesehatannya. Di Puskesmas Mopah Baru, Gibran juga ngecek langsung program cek kesehatan gratis. Bayangin aja, ada nenek-nenek yang udah lama nggak pernah ke dokter karena biaya, tiba-tiba bisa diperiksa tanpa keluar uang sepeser pun. Wajahnya langsung berbinar, matanya berkaca-kaca sambil bilang, "Terima kasih, Nak." Itu bikin banyak orang di sekitar ikutan terharu. Gak cuma soal kesehatan dan pendidikan, Gibran juga mikirin soal ekonomi warga kecil. Dia ngobrol sama pedagang pasar, nelayan, sampai mama-mama Papua yang jual hasil kebun. Dari situ dia paham betul gimana beratnya mereka bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang sering naik. Langkah nyata langsung dicari supaya bantuan bisa nyampe tepat sasaran. Yang bikin rakyat makin kagum, Gibran gak pernah nunjukin kalau dia datang sebagai pejabat yang lebih tinggi. Justru dia kelihatan rendah hati, duduk bareng rakyat kecil, dengerin mereka dengan serius, dan langsung mikirin cara bantu. Itu yang bikin mereka ngerasa akhirnya ada pemimpin yang ngerti perasaan kita. Ada momen indah ketika seorang bapak nelayan nyeritain soal anaknya yang terpaksa berhenti sekolah karena biaya. Gibran langsung bilang, "Jangan khawatir, saya akan bantu supaya bisa sekolah lagi." Kalimat sederhana itu bikin bapak itu nangis terharu. Buat dia, itu bukan sekadar janji, tapi cahaya baru di tengah kesulitan hidup. Warga juga sadar, bantuan yang dibawa Gibran bukan sekadar formalitas. Setiap program punya tujuan jelas, langsung nyentuh kebutuhan dasar mereka. Makan, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan. Jadi bukan bantuan yang numpang lewat, tapi bantuan yang bisa ninggalin bekas baik dalam hidup sehari-hari. Anak-anak kecil yang tadi ketemu Gibran pulang dengan cerita seru ke rumah. Mereka bilang, "Pak Wapres kasih makan enak di sekolah." Cerita polos itu jadi kebanggaan tersendiri buat orang tua, karena mereka ngerasa ada harapan baru buat masa depan anak-anaknya. Dari situ, kepercayaan ke pemimpin makin kuat. Semua momen itu bikin rakyat Papua Selatan sadar mereka nggak sendirian dalam menghadapi kesusahan. Ada pemimpin muda yang beneran hadir, nggak cuma datang bawa kata-kata manis, tapi bawa solusi nyata. Rasa haru, bahagia, dan lega bercampur jadi satu dalam hati mereka. Hari itu, Merauke seolah dapat pelukan hangat dari pemimpinnya. Warga yang tadinya pesimis mulai berani berharap lagi. Mereka percaya dengan bantuan yang tulus dan langkah nyata, kehidupan mereka bisa jadi lebih baik. Dan semua itu berawal dari kehadiran Gibran yang benar-benar ngerti cara jadi pemimpin. Hadir, dengerin, dan bantu yang lagi susah. Selain ngurusin soal makan gratis dan kesehatan, Gibran juga punya perhatian khusus ke anak-anak muda Papua Selatan. Dia paham banget, masa depan daerah ini ada di tangan generasi mudanya. Makanya, setiap ada kesempatan ketemu, Gibran selalu nyempetin ngobrol santai. Bukan ala pidato kaku di podium, tapi kayak kakak ngobrol sama adik. Di salah satu sekolah, Gibran sengaja duduk lesehan bareng siswa-siswi. Anak-anak awalnya agak canggung,
Tapi lama-lama, suasananya cair. Dia tanya cita-cita mereka, ada yang mau jadi pilot, guru, sampai atlet sepak bola. Gibran nggak cuma manggut-manggut, tapi beneran kasih semangat. Kamu bisa, asal jangan minder. Papua itu punya banyak talenta besar. Kata-kata itu bikin mata anak-anak berbinar. Yang bikin suasana makin hangat, Gibran suka sisipin candaan kecil. Waktu ada yang bilang pengen jadi presiden, dia langsung senyum sambil jawab, "Wah, bisa banget. Siapa tahu nanti gantian saya yang jadi pendukungmu." Semua ketawa. Tapi di balik itu ada pesan kuat. Jangan pernah takut bermimpi tinggi. Di luar sekolah, Gibran juga sempat ngobrol sama anak-anak muda Papua yang hobi musik dan seni. Mereka cerita gimana sulitnya dapat fasilitas buat berkarya. Gibran dengerin serius, lalu bilang kalau kreativitas anak muda itu harus didukung, karena seni bisa jadi jembatan buat angkat nama Papua ke dunia. Dukungan kecil tapi bermakna besar. Buat Gibran, anak muda bukan cuma penerus, tapi juga motor penggerak perubahan. Itulah kenapa dia selalu dorong mereka buat berani bersuara, berani ambil peluang, dan jangan pernah minder karena asal-usul. Kata-kata ini nyantol banget di hati mereka, karena seringkali anak muda Papua ngerasa dipandang sebelah mata. Ada satu momen yang bikin banyak orang terharu. Seorang siswa dengan suara pelan bilang kalau dia pengen sekolah tinggi, tapi takut nggak punya biaya. Gibran langsung nengok, senyum, dan jawab, "Jangan takut, pendidikan itu hak semua anak. Kamu harus terus belajar. Soal biaya, nanti kita cari jalan." Anak itu langsung senyum malu-malu, sementara teman-temannya tepuk tangan. Kedekatan kayak gini bikin anak muda Papua Selatan ngerasa dihargai. Mereka nggak lagi dianggap sekadar penonton pembangunan, tapi diajak jadi bagian penting di dalamnya. Rasanya kayak ada pintu besar yang baru dibuka buat mereka melangkah lebih jauh. Banyak orang tua yang lihat momen ini juga ikut lega. Mereka sadar, anak-anaknya nggak sendirian. Ada sosok pemimpin yang mau turun langsung kasih dorongan moral. Itu bikin harapan baru tumbuh bahwa generasi muda Papua Selatan bisa punya masa depan yang lebih cerah. Semua obrolan, tawa, dan motivasi itu ninggalin kesan mendalam. Anak muda yang tadinya minder sekarang mulai berani bermimpi. Mereka bawa pulang cerita itu ke rumah, ke teman, bahkan ke media sosial. Cerita tentang seorang pemimpin muda yang gak cuma datang, tapi juga bikin semangat mereka meledak lagi. Hari itu, anak muda Papua Selatan sadar mereka punya potensi besar dan ada pemimpin yang percaya sama mereka. Dan dari kepercayaan itulah lahir tekad baru buat membangun masa depan yang lebih baik. Gibran gak cuma dekat sama rakyat, tapi juga dekat sama harapan yang ada di hati generasi muda. Setelah rangkaian kunjungan itu selesai, suasana hati warga Merauke rasanya campur aduk. Ada lega, ada bahagia, ada juga semangat baru yang belum pernah mereka rasain sebelumnya. Kehadiran Gibran benar-benar ninggalin jejak yang dalam, bukan cuma karena program atau bantuan, tapi karena dia nunjukin cara jadi pemimpin yang hadir apa adanya. Orang-orang di pasar masih terus cerita ke tetangganya tentang bagaimana Gibran nyapa mereka tanpa basa-basi. Anak-anak di sekolah nggak berhenti ngomong soal makan bergizi gratis yang bikin mereka lebih semangat belajar. Dan para orang tua merasa lega karena kesehatan dan pendidikan anak mereka mulai dapat perhatian serius. Semua itu jadi obrolan hangat di setiap sudut Merauke. Yang bikin harapan makin gede, warga sadar kalau mereka nggak lagi dianggap jauh dari pusat. Selama ini perasaan paling sering muncul di Papua Selatan adalah dilupakan. Tapi kali ini beda. Kedatangan seorang wakil presiden muda yang turun langsung dan mau dengerin bikin mereka merasa sejajar dengan daerah lain. Itu semacam pelukan besar buat hati mereka yang udah lama nunggu perhatian. Gibran sendiri mungkin udah balik ke Jakarta, tapi kesan yang ditinggalkan gak gampang hilang. Warga masih ingat jelas senyum tulusnya, kata-kata sederhana tapi menguatkan, dan tindakan cepatnya di lapangan. Itu semua jadi cerita turun-temurun yang bakal dikenang lama, karena nggak semua pemimpin bisa bikin rakyat merasa sedekat itu. Di kampung-kampung kecil, cerita tentang kunjungan ini jadi bahan motivasi. Anak-anak muda yang biasanya minder sekarang lebih percaya diri buat sekolah tinggi atau coba usaha baru. Mama-mama Papua yang seringkali pasrah dengan keadaan, sekarang punya energi baru buat terus berjuang.
Semua itu lahir dari satu hal, merasa diperhatiin. Ada satu kalimat yang terus diulang warga. Sekarang kita punya harapan. Harapan sederhana bahwa hidup mereka bisa lebih baik, bahwa ada pemimpin yang peduli, dan bahwa suara dari timur juga bisa sampai ke telinga pusat. Harapan itu penting, karena dari situlah lahir semangat buat terus melangkah. Banyak warga juga mulai percaya kalau kehadiran Gibran bukan sekedar kunjungan singkat. Mereka yakin ada tindak lanjut, ada langkah-langkah yang bakal bikin janji dan solusi itu beneran jadi nyata. Optimisme ini bikin Merauke lebih hidup, lebih semangat, dan lebih percaya diri menghadapi hari esok. Buat Papua Selatan, kunjungan ini ibarat sinar pagi yang tembus kabut tebal. Selama ini mereka sering ngerasa jalan hidupnya gelap dan berat. Tapi sekarang ada cahaya yang bikin mereka bisa lihat masa depan dengan lebih jelas. Cahaya itu lahir dari sikap sederhana seorang pemimpin yang nggak jaga jarak. Dan buat Gibran sendiri, kunjungan ke Merauke jadi bukti bahwa pemimpin sejati adalah yang mau hadir, bukan cuma ngomong dari jauh. Dengan sikap rendah hati dan aksi nyata, dia berhasil menyalakan api semangat di hati rakyat Papua Selatan. Api yang semoga nggak pernah padam. Akhirnya, dari ujung timur negeri ini, lahirlah harapan baru. Harapan bahwa Indonesia nggak cuma milik Jawa atau kota besar, tapi juga milik Merauke, milik Papua Selatan, milik setiap rakyat kecil yang suaranya sering terlupakan. Dan lewat momen itu, rakyat percaya, masa depan bisa lebih cerah kalau pemimpin terus hadir dengan hati.